Mau masuk Islam Iya. sekeluarga nih. Ya. Masya Allah. Maaf kalau Pak Danang. Iya. Pak Danang mohon maaf boleh dipakai ya di sini biar kita. Jadi mohon maaf sebelumnya kita bakal ada dokumentasi berupa video. Jadi untuk selain catatan surat pernyataan syahadat, kita juga akan mengambil video untuk dokumentasi untuk memperkuat bukti ya. Pensyahadatan, bukti telah masuk Islamnya gitu. Jadi diharapkan tidak terkejut dengan kamera gitu. Nah, ya kayak yang tadi barusan dari Bantul juga, daerah Isi itu mbak Kepi itu dari tinggal lama di Jakarta, cuman asli orang Jogja. Barusan syahadat belum ada setengah jam. Alhamdulillah Pak Danang ya. Yeah. Pak Danang dan Ibu Nia dan anak-anaknya. Siapa nama yang pertama anaknya? Jesslyn dan Jasmine. Jesslyn sama Jasmine. Masya Allah. Sini sama Om sini. Om juga punya anak perempuan, namanya Hafsah. Adik nanti. Oh, bisa dekat langsung nih. Pulang ikut Om aja bagaimana? Enggak. Nanti ketemu adik loh. Tuh, diajak main po. Di sana. Adik di sana. Jesslyn. Adik di sana. Nah, alhamdulillah. Sebelumnya dari agama apa Mbak Nia sama Mas Danang? Kalau saya Kristen Protestan, kalau Mas Danang Katolik. Dari Katolik. Oh, memang awalnya udah beda agama ya? Iya. Tapi sudah menikah dengan status beda agama itu atau? Iya. Oh gitu. Dulu pemberkatan di Protestan. Terus saya ngikut suami, jadi keanggotaan saya di Protestan saya cabut karena mau ikut suami ke Katolik. Jadi secara administrasinya Katolik sekarang. Iya. Oh, jadi sama-sama Tapi Katolik. KTP-nya masih tetap Protestan. Oh gitu. Belum berubah. Oke. Jadi setelah menikah, ini udah berapa tahun menikah berarti? Udah mau 8 tahun ya? Masya Allah. Terus dua-duanya sepakat mau masuk Islam. Ya. Masya Allah. Ini gimana? Dari kapan nih pengen masuk Islamnya? Dari kapan? Ya beberapa bulan ya. Beberapa Ya ini. bulan nih. Ya bingung dalam pencarian sih. Ya pencarian terus. Ya mungkin ya menemukan jalannya mungkin ya. Terus istri saya tanya pengennya di apa, terus saya jawab kalau Islam gimana, terus istri jawab ya kalau saya ngikut suami gitu. Ya terus tanya kenapa kok pengen masuk Islam ya inilah dari pembelajaran ya mungkin menemukan inilah logika yang masuk ke hati mungkin ya. Jadi itu atas dasar itu. Oh, jadi tertarik masuk Islam ya karena memang sudah cari tahu tentang Islam juga ya, udah belajar gitu loh. Ya udah belajar. Kurang Kalau lebih. saya tambahkan, jadi sebenarnya ada permasalahan sebenarnya di awal itu ketika saya sudah mencabut keanggotaan di Kristen. Protestan, saya ikut suami. Mohon maaf, suami itu dari kecil bapak dan ibu cerai. Jadinya untuk agama Katolik sendiri hanya diberikan agama, tapi untuk pembelajaran dan pengetahuan Lain-lainnya. agama itu tidak tahu. Nah, ketika kami ibadah, Mas Danang kurang paham, tidak menemukan ketenangan dan kenyamanan di sana. Akhirnya saya bilang ke beliau, di mana coba cari ketenangan dan kenyamanan. Bisa dipakai Mbak. Coba ditemukan di mana? Ya, di tengah sini nggak apa-apa, di tengah kerudung ini. Di mana menemukan kenyamanan dan ketenangan. Yang penting saya mau mencari akhirat, gitu ya. Saya mau kita sama-sama sungguh-sungguh ke agama apapun. Itu yang saya tuntut suami saya beberapa awal tahun yang lalu. Karena memang nggak ada kejelasan. Saya sudah dicabut dari Protestan dan Katolik, suami saya kadang mau, kadang tidak gitu. Jadi kasihan anak-anak saya, kasihan saya yang ingin bersungguh-sungguh ibadah gitu ya. Akhirnya 4 bulan tanpa sepengetahuan saya, itu beliau belajar agama Islam sendiri tanpa sepengetahuan saya. Setelah itu awal Oktober kemarin bilang, Ma, kalau saya bawa ke Islam gimana? Saya tanya, sebenarnya saya kaget awalnya, kenapa gitu? Tanpa sepengetahuan anak-anak
4 bulan ini saya belajar sendiri. Karena ketika saya lahir, saya diberikan agama, bukan pilihan saya. Kalau ini saya yang memilih. Gitu. Saya menemukan ketenangan dan kenyamanan di sini. Ketika saya tenang dan nyaman, otomatis saya bisa sungguh-sungguh. Nah, ketika saya menjalani ibadah tanpa kenyamanan, bagaimana saya bisa sungguh-sungguh? Gitu. Akhirnya saya sebagai istri, surga saya itu ada di suami. Saya mendukung apapun, apalagi itu hal kebaikan. Akhirnya saya mendukung suami. Makanya kita mantap untuk Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Pilihan dari suami, ya. Mas Dana akhirnya mempelajari Islam 4 ya. bulan ini, 4 bulan ini ya. Iya ya, belajar sedikit banyak belajarlah jadi. Jadi apa dari satu Kristen, satu Katolik bisa kepikiran pengen belajar Islam itu gimana ya Pak Dana? Saya Oh diajakin, ayolah kita punya agama yang bener gitu kan sama istri ya, gitu ya kurang lebih gitu ya. Terus tiba-tiba kepikiran mau belajar Islam. Emang apa sih yang bikin ya, tertarik belajar Islam? ya tentu saja kalau kita mau belajar kan kita juga belajar tentang kitabnya ya. Jadi saya sedikit banyak ya baca inilah, baca Al-Quran terjemahnya isinya apa. Terus ya sedikit banyak inilah belajar dikit-dikit ya. Di situ saya menemukan inilah ketenangan atau mungkin menemukan yang benar-benar di logika saya enak dipahami gitu. Kayak gitu. Yang apa? Yang menjadi trigger. Oh ini nih agama yang benar. Pada bagian apa Pak? Kalau saya tuh bagian kalau di Islam itu fokusnya kalau beribadah itu benar-benar fokus benar-benar inilah menyembah Tuhan, jadi bersujud, terus ketika benar-benar pasrah pada Tuhan itu di ayat-ayatnya saya belajar seperti Al-Fatihah gitu ya. Itu terjemahnya tuh kayaknya nyaman banget gitu loh isinya, jadi masuk ke logika saya. Ya, itu terus mudah terus paham lah. Jadi di situ menemukan oh ya benar ya, jadi kita tuh fokus ibadah memang ada yang dituju gitu. Betul, Masya Allah gitu. Masya Allah. Kalau saya, kenapa mendukung suami itu dalam agama Islam, saya melihat kenapa saya tertarik juga ke agama Islam. Orang Muslim itu ibadah nggak cuma bekerja, tapi ibadah tidak pernah lupa. Berbeda dengan kami ya ibadah gitu ya. Tapi sholat 5 waktu itu tidak pernah dilupakan. Ya, di situ saya sadar, oh ternyata kita tidak bisa cuma mencari dunia aja ya. Kita punya uang, kita punya pekerjaan, penghasilan apapun itu, tapi tanpa Tuhan ternyata kita sepi. Nggak lengkap nggak rasanya. lengkap. Ya? Nah, di kami ibadah setiap hari Minggu gitu ya. Tapi itu rasanya kurang. Ketika saya melihat teman-teman saya yang Muslim, ada rasa iri. Mereka mau sesibuk apapun gitu ya, ketika jamnya berdoa ditinggalkan segalanya, nggak peduli itu sesibuk apapun pasti ditinggalkan. Masya Allah. Dan mereka berdoa, itu yang menyentuh hati saya. Saya yakin saya masuk Islam, di sini jalan kebenaran yang mau saya cari gitu. Saya mau belajar gitu dengan suami. Makanya pas suami mengatakan itu, saya kagetnya tuh kaget seneng, karena memang dari udah lama memang udah ada kepikiran udah juga ada sebenarnya. kepikiran, cuma saya nggak berani ngomong sama suami. Makanya saya tetap ikut suami. Masya Allah, ternyata malah sinkron. Ternyata ya. malah suami ngajak saya, jadi pas kagetnya itu, oh Yes. Kagetnya malah yes. iya, ini Masya adik Allah. kandung saya, dia masih ini Protestan. Itu sebelum Mas Danang bicara mau nggak ikut kita ke Islam gitu, saya sudah pernah bilang, dia kok rasanya saya pakai lengan pendek, pakai ini kok malu ya rasanya, kayak malu sama teman-teman Muslim yang lain kayak tertutup, kok saya malu ya gitu. Sebelum Mas Danang bicara, makanya mungkin saya bilang ini sudah jalan dari Allah gitu. Masya Allah. Jadi udah ngerasain sendiri, Iya, nggak tanpa nyaman kami dengan yang sadari lama ya. sebenarnya udah diarahkan ke arah sini. Masya Tanpa Allah. kami sadari. Masya Allah. Jadi kalau dulu kan ibadahnya sepekan cuma sekali di hari Minggu aja gitu ya. Sekarang bakalan menjalankan ibadah sehari 5 kali, udah siap ini. Ya antara siap gak siap jadi harus ya berusaha. Kita berusaha ya, Masya Allah. Ya karena memang semakin kita sering itu ternyata semakin kita cinta jadinya, ya kan. Kalau
sepekan cuma sekali, dan sekali cuma 1 jam istilahnya kan gitu. Hari Senin masih kuat-kuatnya, Selasa mungkin masih agak kuat, Rabu udah mulai pudar, Kamis, Jumat udah makin hilang lagi, ketemu lagi hari Minggu lagi. Tapi dalam Islam kok repot banget sholat sehari sampai 5 kali. Tapi ternyata kalau kita makin sering itu, kita makin sering ingat Allah, kita makin sering sadar kalau kita butuh Allah. Tapi ya alhamdulillah pada hari ini kita senang banget sekeluarga Pak Danang dan Mbak Ani, Mbak Nia, Pak Danang, Bu Nia ya, sampai ke Mualaf Center Yogyakarta. Nah, terus inisiatornya kan tadi Bapak ya, pengen masuk Islam ya, Ibu nurut. Ya tentunya tanpa gejolak penolakan lah ya. Ya karena memang udah pengen juga sebenarnya. Ya emang diskusi dulu sih kita. Udah diskusi Jadi dulu. diskusi terus ya dalam waktu beberapa bulan ini diskusi belajar. Jadi terus lang mengambil keputusan. Gitu. Hari ini datang ditemenin sama adiknya Mbak. Ini adik saya. Ibu. Ini saudara kita. Ya, saudara kita. Saudara dari Bapak atau Ibu? Saudara Mas Dari Dada. Bapak. Iya, ini saudara saya. Oh, dari Ibu. Oh, saudara. Ini kakak saya. Oh, kakak. Kakak sepupu. Oh, kakak sepupu. Tapi memang Islam dari lahir. Ya, dari lahir. Oh, Masya Allah. Oh, memang keluarganya ada yang Islam gitu ya, kalau Mbak Nia. Oh, Masya Allah. Kalau masnya Islam juga? Ya. Masnya? Ya, adik yang Ya Katolik. Kristen. Oh, adik itu Kristen. Kristen. Kalau anak Katolik. Gimana hari ini nemenin kakak mau masuk Islam ini? Boleh ditanya? Boleh ya ditanya nggak Mbak? Mbak siapa namanya? Mbak Kesya. Gimana perasaannya kalau tiba-tiba dikasih tahu sama kakak mau masuk Islam ini Mbak? Kemarin kaget, cuman ya setuju aja, soalnya di rumah juga mau ke gereja nggak tahu kemana gitu. Kalau kayak gini kan udah fix mereka masuk Islam. Perginya udah ke masjid gitu ya, udah nggak perlu ke gereja lagi ya. Iya. Kalau dulu ya ogah-ogahan ke gerejanya udah. Kalau Mbak siapa maaf? Kesya, Mbak Kesya. Kalau Mbak Kesya termasuk yang religius yang tiap hari Minggu ke gereja juga? Ya saya cuma ikut kakak. Ikut kakak. Ini nggak ikut kakak sekalian. Kita nanya aja, nawarin. Alhamdulillah. Jadi kalau makasih Mbak Kesya ya. Kalau Pak Danang, kalau keluarga udah tahu. Udah Keluarga izin besar udah orang tahu. tua, ya. Aman pendapat mereka tentang keputusan Pak Danang? Ya inilah kepilihanmu ya, jalani gitu. Mereka oke-oke aja ya gitu ya. Alhamdulillah. Nah, ini kita tunggu udah datang. Jadi ini satu kebutuhan yang dipakai. Ini siapa? Papi ya. Kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir atau 30 Oktober 2023. Dari tim Mualaf Center Yogyakarta kedatangan tamu Bapak Danang dengan Ibu Nia. Ini namanya mengingatkan saya sama penyanyi terkenal ini. Namanya Nia Daniati, Masya Allah. Ini orang tua dulu fansnya. Itu ya. Di sini saya tidak sendiri, dari tim ada Kohlim di ujung sebelah sana yang ikut mendampingi untuk pensyahadatan Bapak Danang, dan saya nanti akan berproses syahadat dengan Mbak Nia. Tunggu kita bisa mulai ya. Sebelumnya saya tanya dulu ke Mbak Nia dulu ya. Mbak Nia sebelumnya ada paksaan enggak? Enggak ada ya? Atas keinginan sendiri datang ke sini? Iya. Tidak diintervensi? Buatan dipaksa nih. Oke, alhamdulillah. Adik. Baik. Duduk, Adik. Mbak Nia sudah siap ya untuk melakukan prosesi syahadatnya? Saya tanya sedikit boleh? Datang ke sini sudah cantik dengan pakai muslimah gitu. Ceritanya gimana? Biasanya nih yang datang
belum seperti ini loh. Dan saya tadi kaget, sudah cantik, sudah looknya sudah Sudah persiapan. sekali. Karena memang sebelum memutuskan kesimpulan setelah suami bilang Jangan bicara saya ya. mempersiapkan diri. Ketika suami saya mau bersungguh-sungguh di agama Islam, saya akan mendukung. Jadi saya nggak mau setengah-setengah. Apa yang diajarkan di agama Islam diajarkan untuk perempuan menutup aurat, saya akan melakukan itu. Jadi ketika saya datang ke sini dengan kesiapan hati yang sangat Sudah yakin, Sudah yakin. betul. Kalau sebelumnya agamanya Mbak Nia apa nih? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Orang tua masih Kristen juga. Masih Tahu Mbak Nia memutuskan masuk Islam? Bagaimana responnya? ketika saya telepon, saya bilang saya mohon izin dan restu karena suami saya ingin memeluk agama Islam. Bapak dan Ibu bilang apapun surgamu sama suamimu. Jadi kemanapun suamimu bawamu, ikutlah. Tuhan yang kita sembah itu sama, hanya caranya yang berbeda. Jadi sungguh-sungguh jangan pernah kembali ke belakang. Mulai hidup baru, jalani ke depan dengan sungguh-sungguh. Itu wejangan dari Itu orang bapak tua. saya yang bicara. Masya Allah. Dan akhirnya hari ini memutuskan, oke, berangkat ke sini ya. Saya berangkat. Sini ada. Alhamdulillah. Jadi, ini diantar oleh Kakak saya, Kakak? itu saudara Mas Denan, Heeh. sama itu adik kandung saya. yang di ujung. Iya, Oh ya, Mbak siapa? Mbak Kesha. Ah, Masya Allah. Beliau Muslim atau masih Protestan. Kristen? Oh. Mau ikut menyaksikan sini, Mbak? Sini, samping saya, Mbak. Dokumentasi aja. Dokumentasi aja. Malu ya, Mbak ya. Oke, baik. Insya Allah Mbak Nia sudah siap. Ini putrinya ya? Iya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Baik, kita mulai prosesinya untuk Mbak Nia dulu, nanti untuk Bapak Danang menyusul dengan kohlimnya. Nanti Mbak Nia bisa baca mulai dari sini, ya. Sini nggak usah, ini sampai sini. Nanti untuk kalimat syahadatnya Mbak Nia ikuti setelah saya bimbing, gitu ya? Paham ya? Oke. Baik, kita mulai. Sini, mau duduk sini, ikut. Sini. Apa manggilnya mama atau? Mama, ikut mama sini, samping mama. Di tengah. Dengerin mamanya. Sama adik. Dengerin Yasmin mamanya. situ, Yasmin. Duduk nih. Yasmin sini. Gitu ya, gantengin aku. Banget. Sini. Sini dulu adek. Oke. Kita mulai ya. Boleh ya? Boleh ya? Mulai ya. Jadi, bisa mulai Mbak Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Mau dibaca? Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Nia Daniati BR Ginting SE, tempat tanggal lahir 3 Panah 12/02/1992, alamat pekerjaan karyawan swasta, agama terdahulu Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Senin tanggal 15 Rabiul Akhir 1445 Hijriah atau 30 Oktober 2023, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Baik. Mbak Nia ikuti saya. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Diteruskan sedikit lagi. Berikut pernyataan saya
Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh, dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Amin. Alhamdulillah, insya Allah. Selamat untuk sudah selesai prosesi syahadatnya. Cukup singkat, tidak lama, tapi ini menjadi awal untuk Mbaknya yang selanjutnya Mbaknya sudah wajib menjalankan perintah dan syariat Islam. Mungkin sebelumnya sudah tahu ya Islam itu seperti apa, sholat 5 waktu gitu ya, nanti puasa di bulan Ramadan gitu. Jadi insya Allah nanti Mbaknya akan belajar perlahan-lahan, step by step. Nah, insya Allah dari kami tim Mualaf Santri Yogyakarta menyediakan bimbingan untuk teman-teman mualaf nanti bisa belajar sama-sama di sini. Gitu ya. Gimana perasaannya setelah syahadat kan? Deg-degan tapi lega. Tapi lega. Karena dari tadi malam nggak bisa tidur. Oh gitu. Memikirkan hari ini. Iya. Baik. Kalau adik tinggal sama saya. Oh gitu. Dari SMP sama saya. Dari SMP sekarang kuliah apa? SMA kelas 3. Oh SMA kelas 3. Mbak Kesha. Gimana Mbak lihat kakaknya syahadat? Gimana perasaannya? Sebelahan. Oh. Lega. Gimana Mbak Kesha? Teman-teman banyak yang muslim? Banyak. Muslim semua. Gimana? Mau sekalian? Nggak apa-apa ya, kita ngobrol santai aja, nggak yang gimana-gimana. Tapi kan artinya Mbak Kesha sudah sering ya melihat teman-teman muslim, sholat gitu ya. Gimana ngelihat begitu perasaannya? Dan teman-teman muslim dan sekarang kakaknya malah yang masuk Islam. Ada keinginan? Nggak tahu. Oke. Baik, mungkin itu ya Mbak Nia. Sudah lega ya. Jadi setelah ini insya Allah kita sama-sama belajar pelan-pelan dan bisa benar-benar ya. Cik, monggo selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kohlim. Ya, bismillah. Prosesinya. Sebentar ya, Dek. Dek. Oh, bisa. Ayo Jasmine, sama tetap sama ibu. Oke, alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru saja kita saksikan Mbak Nia ya yang bersyahadat. Alhamdulillah Mbak Nia, istri dari Mas Agustinus Danang Priyatmoko ST. Ya Mas ya. Iya. Istrinya udah Islam. Suaminya belum. Nyusul lah, masa ditinggal. Oke, bismillah. Ini udah siap Mas Danang ya? Sudah siap. Sudah siap menjadi imam. Iya. Iya, sudah siap membimbing Mbak Nia berarti dan anak-anak. Iya, insya Allah siap ya Pak ya. Bismillah. Mau masuk Islam, ada yang maksa nggak? Enggak. Nggak ada. Ada yang mengiming-imingi? Enggak ada. Nggak ada. Ada yang ngancem? Nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah. Keinginan sendiri ya. Iya, Ya, kayak baik. Baik, kita segerakan aja Pak. Saya minta Pak Danang baca ya, sama kayak tadi. Dimulai dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Agama di sisi Allah hanyalah Islam. Silakan dilanjut. Yang bertanda tangan di bawah ini saya Agustinus Danang Priyatmoko ST, tempat tanggal lahir Bantul 2 Mei 83, alamat pekerjaan wira swasta, agama terdahulu Katolik. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai hari ini Senin 15 Rabiul Akhir 1445 Hijriah 30 Oktober 2023, saya telah meninggalkan agama saya yang terdahulu Katolik dan pada saat ini saya menyatakan diri untuk memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik. Ulangi setelah saya Pak ya. Asyhadu
Ashadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Silakan dilanjut berikut pernyataan saya. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, selamat Pak Danang. Ya, terima kasih. Sudah tidak tegang lagi, sudah lega ya. Iya dong. Ya, Masya Allah. Bisa ditanda tangan? Oh, Surat. silakan. Yang Sebelah, maaf, yang sebelah sini. Sebelah Kena sini. materai. Ya. sini. Sini. Sebelumnya sudah Satu belajar kali Islam lagi sampai di sini. Iya, Dan sekalian namanya Pak Mas. Namanya di garis ya. Di garis ini. Di garis ini. Ayo. Doa-doa ya. Karena ini saya baru lahir ya. Iya. Benar-benar benar-benar ini. oh ya, Masya Allah. Doa anak untuk belajar gitu. Baru itu sama apa namanya? Jadi untuk gerakan sholat juga sudah hafal. Ada kakak saya yang Ngajarin ya. Oke. Oke, baik. Nanti saya ini titip ke kakak aja berarti ya. Bisa kakaknya ya. Iya, Masya Allah. Silakan. Sini separuh tanda tangannya kena materai. Nama lengkap, nama di sini. Dibenerin dulu. Secukupnya aja. Sini beli. Satu lagi. Selama 4 bulan belajar itu Pak, belajar sama siapa dulu itu? Ya, ini beli buku Al-Quran terus ya Baca-baca. terjemahan. Ada belajar sama teman-teman gitu juga nggak? Tanya-tanya, Ya cuma tanya-tanya paling sama temen. ada yang nanya sama teman. Tapi kebanyakan ini dari baca-baca sendiri. Banyak baca-baca sendiri. Terus bisa sampai apa? Mualaf Center ini gimana ceritanya Pak? Ya ini. Yang Dulu inisiatif ada nyari teman ya? ya? Nah, Jadi teman saya suaminya itu pernah mualaf dan di mualaf center. oh gitu. Jadinya dia bilang sebenarnya kita karena nggak tahu ya kita mau ke masjid atau ke kawah terdekat gitu. Nah sama suami teman saya itu bilang saya juga dulu pernah mualaf. Jadi langsung ke mualaf center aja. Jadi dia yang Terus Ngarahin ke sini. Iya, saya searching di Google Monofender itu. Gimana tuh, Ada nomor tempatnya? WA-nya, makanya saya di WA. Oh langsung WA. Di searching. Oh masya Allah. Sampailah ke sini akhirnya. Temennya yang tahu mualaf tahun berapa nggak tahu? saya kurang tahu. Nggak Saya tahu. belum tahu. Baik. Dulu yang pas ada Deddy Corbuzier katanya. Pas Deddy. kunjungan Deddy Corbuzier, nah di saat itu. Oh, berarti di sana. Masih. Kecil gede. Iya, Iya, memang mungkin diarahkan ke sana. Makanya pas tadi kita ke sini udah sampai menjauh tadi kita putar. Enggak. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian sekarang alhamdulillah Pak Danang sekeluarga dah jadi muslim ya. Jadi siap menjalankan syariat Islam ya Pak ya. Nah, ini udah masuk sholat asar, berarti sebentar lagi bakalan sholat asar. Nah, oh ini dikasih dulu. Nah, ini ada sedikit bingkisan tanda sayang umat muslim Mbak Nia. di, buat Mas Agus, Mas Danang dan Mbak Nia ya. Ini ada itu untuk Quran, Mas Danang, ini untuk Mbak Nia. oh, Ada iya. mukena, Semuanya Iqra. ada Al-Quran, ada kerudung ya. Ada Iqra juga, insya Allah mudah-mudahan ini Ya, bermanfaat, berguna, baju koko. dipakai. Ah. Terima kasih banyak. Sama sarung. Oh iya. Bismillah.
Silakan. Ya, terima kasih. Sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Nah, setelah ini berarti yang pertama sebelum sholat harus suci. Nah, karena sebelum sholat harus suci, seorang yang baru saja bersyahadat harus mandi besar untuk mensucikan dirinya. Nah, mandi besar itu gimana? Nanti ada di buku-bukunya, bisa dipelajari. Bisa ditanya-tanyakan juga nanti sama Bude, bisa ditanyakan juga gimana mandi besarnya. Tapi pada dasarnya kalau belum bisa, yang penting mandi basah semuanya dan diniatkan mandi untuk membersihkan diri karena menghadap Allah Ta'ala, gitu aja. Nah, setelah mandi sudah suci baru sholat, gitu. Karena apa? Sekarang belum mandi, jadi nanti pulang mandi baru sholat, gitu. Tidak bisa bareng sama Ibu Deh. Nah, kalau masnya Islam, nanti bisa ngimami berarti di rumah. Jadi nanti bisa ikut dulu sama Bude untuk ngikutin cara gerakannya, bacaannya gitu, pelan-pelan aja. Jadi Insya Allah. Saya juga penasaran sih tuh ya Pak. Tadi mungkin sudah ngobrol dengan Kohli. Kenapa apa yang menjadi trigger akhirnya Bapak dan Ibu ini bisa akhirnya memutuskan untuk masuk Islam? Iya sih dari ini baca-baca terjemahan Quran itu. Jadi banyak terjemahan-terjemahan yang logikanya tuh masuk di pikiran gitu loh. Jadi oh ini kok ayat-ayat ini masuk banget gitu loh. Seperti yang ya banyak sih kayak seperti surat-surat pendek, terus ya adem lah kalau dibaca tuh gitu. Tertarik dengan Islam akhirnya ya, Iya. lewat Al-Quran itu sendiri. Iya. Tadi putrinya juga ternyata sudah hafal doa makan ya, Masya Iya, Allah. diajarin tadinya. Diajarin ya, udah bisa doa makan. Saya kaget, kok udah bisa gitu. Itu sudah belajar duluan gitu. Jadi mudah-mudahan Mbak Nia dan Mas atau Pak Danang bisa istiqomah, bisa menjalankan setiap perintah dan syariat Islam sebagaimana mestinya, dan insya Allah dengan belajar terus menerus, continue sedikit demi sedikit, insya Allah nanti akan bisa mengikuti dan continue istiqomah. Itu mudah-mudahan ya, dan putri-putrinya juga Masya Allah tumbuh jadi anak-anak yang solihah insya Allah, jadi syafaat ya untuk orang tuanya kelak menuju surga. Amin, amin, insya Allah. Ya, mungkin dari Mbak Nia atau Mas Danang ada nggak pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman yang mungkin tertarik dengan Islam tapi masih belum berani untuk maju dan bersyahadat? Apa yang mau disampaikan sesuai dengan pengalaman ini? Kalau saya nih sih inilah, kalau saya ini dengan belajar ini membaca terjemahan Al-Quran, jadi karena dari situ ya kita menemukan logika yang enak dipahami. Jadi mungkin teman-teman yang belum kenal atau belum tahu ya sedikit banyak mungkin tahulah dikit-dikit isi Al-Quran itu apa gitu. Kalau dari saya, buat teman-teman yang memang belajar Islam, boleh pelajari dulu, mulai dari baca Al-Quran. Selain itu, saya suka dari tata cara ibadahnya, itu berbeda dengan kami ya. Terus setelah sedikit banyak saya pelajari isi Al-Quran, itu ternyata dengan isi Alkitab kami sebenarnya sama, cuma kami hanya sampai Nabi Isa, tapi ternyata memang tidak ada Tuhan selain Allah, gitu ya. Jadi patokannya itu. Di Kristen kami diajarkan, maksudnya dulu diajarkan apa? Tidak ada yang bisa datang kepada Allah kecuali melalui Yesus, katanya. Tapi setelah saya baca Al-Quran, maksudnya dengan pembelajaran yang terjemahan yang bisa saya pahami gitu ya, oh ternyata memang yang disembah itu memang cuma Allah gitu, cuma Allah. Nah, dengan Islam ini benar-benar diajarkan tidak ada Tuhan selain Allah, bukan melalui Nabi
yang lain-lain, bukan melalui dan lain-lain gitu. Tapi benar-benar yang dituju cuma Allah. Makanya jangan ragu, jangan bimbang ketika sudah ada niatan untuk menuju kebenaran, melangkah tanpa keraguan. Insya Allah akan menemukan jalan kebenaran itu. Intinya kalau sudah yakin ya maju Maju, gitu ya. maju. Jangan jalan di tempat gitu ya. Karena ketika kita ragu ada Bisikan-bisikan ya. ini apa? Itu salah. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih untuk Mbak Nia dan Mas Dana. Mungkin closing statement dari Kolim. Hah? Enggak bisa langsung di close ya, enggak mau. Baik. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar prosesinya pensyahadatan pada hari ini. Sebenarnya ada tiga orang tadi, sebelum ini juga ada. Masya Allah, barakallah. Mudah-mudahan teman-teman yang baru masuk Islam ini, saudara baru kita seiman, Allah mudahkan proses belajarnya, Allah lindungi, Allah lancarkan semua planning ke depannya, dan mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang senantiasa istiqomah menjalankan perintah dan syariatnya, dan juga menjauhi semua larangan-larangan. Gitu. Terima kasih untuk semuanya, Mas, Mbak, dan semua yang sudah mengantar. Mbak Kesha mungkin mau ngobrol-ngobrol dengan saya setelah ini. Boleh loh, Mbak. Gitu. Terima Sini. kasih untuk semua sahabat Yasmin. Mualaf Center Sini dong. dimanapun berada Sini dong. yang sudah mendukung dakwah kami, mensupport dakwah ini. Yasmin, duduk sini. Sini, peluk papi. Sini. Peluk papimu sini. Vio. Ayo peluk papi. Duduk sini boleh? Duduk sini boleh? Terima kasih untuk semua sahabat Mualaf Center dimanapun berada yang sudah mendukung dakwah dan jalannya setiap program-program di Mualaf Center Yogyakarta. Mudah-mudahan Allah membalas dengan sebaik-baik balasan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jazakumullah khairan katsir, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Dari pihak keluarga, begini, boleh tanda tangan untuk saksi di sebelah sini. Nama dan tanda tangan. Ya Mas, silakan Mas. Ini boleh diisi online dulu. Ini bawa HP nggak sih? Di bawah. Nggak, Oh di situ. isi Tapi enggak online. ini. Iya, ini juga. Siap, bentar ya Mas. Pulpennya cuma satu kita di sini. Gedungnya segede gini kita pulpen cuma satu loh Mas. Saksi. Oh, sekarang saya sudah